Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Selamat datang kembali di channel Ana Rumjaya. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan yang pastinya juga jangan lupa klik loncengnya biar kalian tetap dapat notifikasi dari channel Ana Rumjaya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang seputar perceraian. Nah, perceraian atau gugatan cerai sebenarnya tidak selalu dikabulkan oleh hakim loh, karena ada beberapa pertimbangan yang melandasi putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak sebuah gugatan perceraian. Nah, perceraian ini atau gugatan cerai ini harus berfokus pada alasan yang mendukung perceraian tersebut, bukan permasalahan yang bertele-tele dalam isu rumah tangga sehari-hari yang nantinya akan membuat kompleks proses perceraian. Lalu, apa saja sih alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim? Mari kita bahas. Pengaturan masalah perceraian di Indonesia sendiri secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan khusus yang beragama Islam mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Nah, perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan, yakni pengadilan negeri untuk yang beragama selain Islam dan pengadilan agama untuk yang beragama Islam, yang bersangkutan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan atau dalam proses mediasinya gagal. Nah, berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, kita dapat melihat dan mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yaitu yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah teman-teman, perbuatan zina kita jelas tahu bahwa perbuatan ini sangat dilarang dalam agama ya, terlebih jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Nah, hukum positif juga di Indonesia mengamini hal tersebut, karena hakim akan memberi perhatian khusus jika alasan perzinahan menjadi landasan atau alasan dilayangkannya sebuah gugatan perceraian. Nah, selain perzinahan ini, alasan lain seperti alasan yang saya sebutkan tadi dalam undang-undang ya, ada menjadi penjudi, pemadat, dan pemabuk yang sulit disembuhkan. Ini juga bisa menjadi alasan kuat lahirnya sebuah gugatan perceraian. Yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Nah teman-teman, kita pasti tahu bahwa di posisi suami ini memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan untuk seorang istri, ia berkewajiban untuk mendampingi sang suami dalam berbagai situasi dan kondisi tentunya. Namun, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 tahun tanpa izin sama sekali dan tanpa pemberitahuan sama sekali, pihak yang ditinggalkan ini memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Yang ketiga adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah teman-teman, sebagai sebuah pasangan, suami istri harusnya saling mengisi dan mendampingi dalam segala situasi dan kondisi. Namun ketika ada salah satu pihak yang dipenjara, sebaiknya pasangan juga tetap mendampingi ya. Ini saran saya. Namun jika hukuman penjara yang harus ditanggung mencapai 5 tahun atau lebih, memang salah satu pasangan ini memiliki hak untuk menceraikan. Nah, gugatan cerai yang lahir atas dasar hukuman penjara ini sebaiknya diputuskan bukan hanya karena satu alasan ini, tapi pertimbangan-pertimbangan lain sebaiknya kita juga harus dipikirkan sebelum mengambilkan keputusan perceraian ya. Karena keputusan untuk perceraian ini sebenarnya adalah keputusan terakhir setelah kita sudah melakukan upaya-upaya namun tidak berhasil, dan juga bahkan seperti yang telah saya sebutkan tadi, ketika hakim di pengadilan itu gagal untuk melakukan mediasi. Yang keempat adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
atau mungkin biasa kita juga dengar dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga. Nah teman-teman, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini memang umumnya menempatkan pihak perempuan sebagai korban kebanyakan. Walaupun demikian ada juga sih di mana pihak laki-laki atau suami yang menjadi korban. Tapi kekerasan dalam rumah tangga ini seperti ini bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Bahkan lebih jauh lagi, penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak juga bisa digugat dengan ancaman hukuman pidana. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini juga adalah merupakan salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan di pengadilan. Yang kelima adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Nah teman-teman, hal ini berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri ya, yakni kewajiban nafkah batin mungkin ya. Nah jika salah seorang mendapat penyakit atau cacat badan yang sampai kita atau suami istri itu tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri, misalnya untuk memenuhi nafkah batinnya, maka pengadilan dapat mengabulkan alasan gugatan karena alasan ini. Yang keenam adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah teman-teman, sesungguhnya ini adalah alasan yang paling banyak digunakan oleh suami istri, baik yang menjadi pemohon atau yang menjadi penggugat di pengadilan untuk dijadikan alasan perceraian. Nah mungkin karena mudah juga untuk dibuktikan ya. Nah perselisihan yang terus terjadi antara suami istri sebenarnya tidak hanya bisa berakibat buruk bagi kedua pasangan, namun hubungan tidak sehat ini juga bisa berdampak pada perkembangan anak-anak yang menjadi tanggung jawab keduanya. Atas dasar itulah pengajuan gugatan cerai ini atas dasar perselisihan yang terus terjadi memiliki peluang tinggi untuk dikabulkan oleh hakim, dan memang paling banyak digunakan oleh seorang suami atau seorang istri yang akan mengajukan perceraian. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini adalah upaya terakhir ya, atau menjadi tujuan terakhir gitu, ketika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita ya teman-teman. Khusus bagi pasangan suami istri yang menikah secara Islam atau yang beragama Islam, ada beberapa alasan tambahan lain yang dapat mendukung gugatan cerai selain yang saya sebutkan tadi. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga terdapat dua tambahan, yakni suami sengaja melanggar talak, dan yang kedua adalah pasangan beralih agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi itu dia teman-teman, alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian untuk kalian yang ingin mengajukan perceraian baik terhadap suami atau istri kalian. Namun ada hal-hal yang perlu kita ingat dan tahu teman-teman, bahwa alasan-alasan yang saya sebutkan tadi perlu dan harus didukung oleh bukti yang jelas, bukan sekedar dugaan, teori, atau hanya sekedar cerita atau yang fiktif saja gitu ya, atau yang dibuat-buat saja. Karena siapapun yang mengajukan gugatan, baik menjadi pemohon yakni seorang suami yang mengajukan perceraian kepada istrinya, atau sebagai penggugat yakni seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, dia harus dapat membuktikan kepada majelis hakim. Dengan demikian pengadilan baru dapat memproses prosedur gugatan cerai. Nah teman-teman, perlu kita tahu juga bahwa faktor penyebab perceraian di Indonesia yang paling banyak dan tren sekarang ini sebenarnya adalah faktor ekonomi. Umumnya adalah kurangnya tanggung jawab finansial suami kepada istrinya, yang memang alasan ini memang agak rumit ya dalam pembuktiannya, karena normalnya suami istri tidak menggunakan bukti transaksi dalam keluarga. Namun biasanya faktor ekonomi ini akan merambat pada masalah-masalah lain ya, seperti perselisihan dan pertengkaran secara menerus, kemudian adanya perselingkuhan atau ada yang disebut dengan wanita idaman lain atau pria idaman lain dan sebagainya. Dan teman-teman, dari apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya merupakan pilihan terakhir atau upaya terakhir untuk kita suami istri akhirnya mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Sebelum itu harusnya kita melakukan musyawarah mufakat dengan tokoh-tokoh, dengan keluarga kita ya, baru kita mengajukan gugatan cerai.
Dan mungkin itu saja teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis, yang nonton sampai habis. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan juga di komen di bawah. Jika kalian punya kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan langsung tulis komennya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cerai ya.